ingin mendengarkan suara-Mu di pagi ini, di saat badan kami baru kami bangkitkan dari tidur panjang sepanjang malam. Tuhan yang Maha Baik, Engkaulah yang menjadi junjungan kami, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah sumber kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berkenanlah berbicara kepada hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, melalui Zoom ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, itu menyertai kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, cukup lama materi ini saya persiapkan, mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan lebih, mungkin 4 bulan ya, untuk materi yang satu ini. Ini adalah mungkin sebagian orang adalah pertemuan terakhir, walaupun besok masih ada 31, karena saya agak ragu tanggal 31 itu membagi waktu sangat sulit, apalagi kultural itu akan sangat sulit membagi waktunya, karena 31 itu sangat spesial, apalagi orang Batak ya. Tapi mari kita coba memberikan hati kita yang terbaik, dan memang berikanlah hati yang terbaik untuk judul ini, yaitu mata yang tertuju pada Yesus. Diambil dari Ibrani 12 ayat 2. Saya berharap Bapak Ibu tetap mengambil Alkitab Bapak Ibu, sekalipun ada di slide ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai membaca. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Satu perikop ini adalah dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Untuk beberapa poin tertentu, mengingat waktu yang sangat singkat dan saya berusaha menggunakan waktu sebaik mungkin, maka saya fokus untuk membacakan poin-poin tertentu. Dan Bapak Ibu ketika kurang mendapatkan poin atau kurang mendengarkan saya, boleh Bapak Ibu ulangi dengan membaca Alkitab sendiri di handphone atau Alkitab yang ada di depan Ibu. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berlomba. Dua pembuka tadi ada perlombaan iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Luar biasa ini ayat. Mata kita harus tertuju pada Yesus, berarti enggak kepada piala saja. Jelas ada ayat mengatakan ada piala kehidupan, tapi lebih kepada Yesusnya, more than championship. Lebih dari sekedar kejuaraan, lebih dari sekedar perlombaan, lebih dari sekedar piala. More than. Tapi Yesus yang sebagai raja kita, yang memimpin kita dalam iman. Bagaimana kita berlari, bagaimana kita mengejarnya, bagaimana kita menujunya, dengan adanya dalam iman. Beberapa waktu yang lalu, saya ketika di MJC ini juga menyinggung Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman? Renungkanlah apa itu iman, aplikatifkanlah, dan jika engkau tidak tahu, mari sama kita manusia menajamkan kita sesama manusia. Amsal 3:5. Jangan pada pikiran kita sendiri. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kenapa sempurna? Kalau seseorang berlari satu lingkaran penuh dalam pertandingan lari, itu adalah suatu kesempurnaan. Orang yang telah start lari dan di akhir dan finish itu adalah sempurna. Jadi benar, sempurna adalah milik Kristus. Tapi bukan berarti nggak ada manusia sempurna, Bapak Ibu. Manusia sempurna adalah manusia dari mulai kelahirannya sampai kematiannya. Dia berhasil menjaga imannya. Bukan nggak ada dosanya, bukan nggak ada rintangannya, tapi dia berhasil. In the end, dia berhasil finish good. Ya, kita tidak bilang dia juara 1, tapi finish good. Begitu. Ada beberapa video aplikatif yang bisa kita lihat di YouTube juga.
Bagaimana orang yang sudah jelas-jelas dia tidak bakal bisa jadi juara. Kakinya sakit, bahkan terluka, bahkan lompat-lompat. Dia tetap menyelesaikan sampai finish. Sekalipun dia tahu dia tidak akan bakal juara. Ada bahkan orang yang anaknya sudah tidak bisa lari lagi, papanya keluar dari ring penonton, digendong papanya anaknya ini sampai finish. Bukan cari juara. Dan semua orang mengapresiasi itu. Berjuang sampai finish. Bukankah saya dan Bapak Ibu berjuang sampai finish? Sampai kita kembali ke Yerusalem baru. Yohanes 14. Rumah Bapa. Supaya kita finish. Yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengatakan tadi contohnya, saya seringkali mendengar ini dengan bahasa dunia. Tidak ada manusia sempurna. Benar. Terus, ketika Bapak Ibu tidak kuat dalam mata tertuju pada Allah. Iya, pastor, aku dipukul suamiku. Iya, pastor, aku dihajarnya, pastor. Iya, kawan itu dicaci-cacinya. Aku dicaci maki, aku dibully. Baru-baru ini ada seorang tetangga membunuh seluruh keluarganya. Membunuh keluarga tetangganya. Karena dibully. Yang bully siapa? Anak kecil. Anak kecil itu dibunuh. Kakak beradik. Kalau ada ibunya dibunuh juga. Kalau ada bapaknya dibunuh juga. Dan dia tidak merasa menyesal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang begitu sekali lagi. Di pertemuan orang-orang percaya. Mengatakan bahwa saya ini masih manusia biasa. Saya ini masih manusia biasa. Udah, Bapak Ibu. Tobat. Tobat, Bapak Ibu. Jangan pernah katakan lagi saya ini masih manusia biasa, yang emosional, yang masih marah. Jangan. Malu kita sebagai Kristen. Apa bedanya kita sama pembunuh tetangga kita itu? Anak kecil yang membunuhnya, yang dibunuhnya. Gara-gara apa? Nggak kuat, nggak tahan dibunuh. Aku tidak membenarkan bulian itu, tetapi kalau dia matanya tertuju, Yesus Kristus pun nggak cuma dibully, dicaci, dimaki, diludahi, diinjak-injak, dipukul pakai rotan, cambuk, dipukul pakai yang buat berdarah. Kalau ada beberapa film dokumen yang lainnya adalah menggunakan cakar elang. Bapak Ibu, Kristen itu begitu. Pak Desem, pastor, karena nggak kau. Kita ibadah nggak bisa. Dikejar ini, dikejar itu. Di portal gereja kita, Pak Desem. Ya khotbah di portal itu. Saya setuju dengan pastor yang khotbah di portal itu. Terlepas dari semua esensinya. Kenapa? Memang Kristus dibuat begitu kok. Kerajaannya mau disampaikannya, keselamatan disampaikannya, tapi dia dibully, dihajar, dipukul, disalibkan, Bapak Ibu. Ayo kita belajar emosional kita. Mari kita belajar kontrol kita. Kehidupan yang sebenarnya harusnya kita miliki. Bagaimana kita seharusnya sebagai Kristen? Apa kiblat kita? Bukankah kiblat yang benar itu mata kita harus tertuju kepada Allah? Bapak Ibu yang terkasih, saya memohon kepada Bapak Ibu, memohon dengan sangat, baca kembali Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak, jika mungkin, ambillah cawan ini daripada lalu keluar tetesan darah. Semua dokter Kristen yang beriman dan ambil belajar Alkitab sangat percaya darah itu adalah pecahnya pembuluh darah di kepalanya, di matanya.
sehingga mengeluarkan darah. Saking takutnya, saking besarnya tekanannya, saking dia gentarnya. Tapi dalam ketika dia berdoa, putus asa. Jangan kehendakku yang jadi kehendak. Iman Kristen yang seperti itulah yang diajarkan sama kita. Jadi kalau kita dibilang, wah, mana bisa saya ini nggak kuat. Oh, saya dibully loh tiap hari, dimaki-maki loh. Saya difitnah loh. Yesus Kristus emang nggak difitnah? Emang Yesus Kristus nggak dibully? Emang imanmu sama siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus? Kagak, sama Yesus. Imanmu itu sama Yesus. Yesus itu yang kuat dalam ketidakkuatannya. Ulangi, yang kuat dalam ketidakkuatannya. Apa maksudnya? Sama dengan apa kata sama Paulus. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata semakin kuat. Justru dalam ketika Yesus menyerahlah, Bapak kalau bisa ambil cawan ini, tapi kata tapinya itu jangan lupa. Jangan kehendakku yang jadi. Artinya udah habis akal pikirannya untuk menanggung itu. Udah di luar kontrolnya, udah di luar kemampuannya, udah di luar ekspektasi, udah di luar puncaknya. Habis kekuatan duniawinya, kekuatan manusiawinya. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu selama ini berdoa hanya doa Bapa kami yang kau hafal, tobat Bapak Ibu ya. Baca lagi Alkitab, berapa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tobat Bapak Ibu. Berdoamu jangan hari ini sama, besok sama, lusa sama, tahun depan sama, terus doamu itu aja. Apalagi terutama orang-orang yang berdoa makannya adalah Tuhan berkatilah makanan ini menjadi tubuh dan daging. Ya, tobat Bapak Ibu ya. Nggak cuma itu doa untuk makan. Apalagi kalau mau tidur. Ya Tuhan, aku mau tidur, jagai aku. Kata disuruh lagi menjagai. Tuhan Bapak Ibu. Tidak salah tidak salah doa itu. No. Tapi itu menandakan emosionalmu tidak berubah. Tidak ada yang salah dengan doa itu. Tapi itu menggambarkan bagaimana matamu tertuju pada Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan orang yang cukup cakap sebelumnya. Saya bukan orang yang cukup open-minded sebelumnya. No. Tapi saya orang yang selalu berjuang. Seperti yang saya katakan kemarin di gereja. Betapa bodohnya aku Tuhan jika sampai kebodohan ini kubawa dalam pekerjaanku. Dan terpajang Joko sada ulun nabadi mardongan Tuhan. Tidak akan ada satu pekerjaan yang baik berbarengan bersamaan dengan kebodohan. Tidak akan ada. Jadi ketika Bapak Ibu mendengarkan ayat Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 ini, yang kita renungkan hari ini, pastikan Bapak Ibu bahwa renungan hari ini, pagi ini, berdampak pada Bapak Ibu. Karena saya tidak akan mau keluar dari konteks, keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Apa yang diinginkan Tuhan pada kita pagi ini. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diingatkannya. Pernahkah melihat putus asa orang dinasihati? Oh, saya sering kali menasihati. Dari mulai kecil saya sering kali melihat orang putus asa karena dinasihati. Ada seorang teman, saudara, bahkan kolega, handai tolan, pada saat dia berantem dengan istrinya ambil parang, lalu diambil parang dipukulkan semua ke meja, ke kursi, karena nggak mau membunuh istrinya, nggak mau membunuh anaknya, nggak mau. Masih ada batasnya. Tapi dia parangin semua, benda apapun. Cangkir yang dapat, cangkir di belahnya. Lalu aku bilang, Bang berkaca. Usianya jauh lebih tua dari saya.
Putus asa dia dengan kata-kata saya. Putus asa. Dia letakkan parang itu, baru dia pergi lari dari rumah. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi di situ dia menggambarkan dia putus asa. Karena teguran saya. Dia putus asa. Tahunya kenapa? Setelah beberapa waktu, dia cerita sama saudara yang lain. Gara-gara si Desem itu. Masih anak ingusan nasihatin saya. Disuruh saya berkaca. Wah, Bapak Ibu, saat saya pada saat itu masih ya remaja kali ya. Pada saat saya dengar itu. Tuhan betapa kerasnya dampak perkataanku itu. Padahal aku bilang, Bang berkaca Bang. Karena dia pegang parang, dia pukulin semua. Sofanya rusak, terbelah. Bang berkaca Bang, hanya itu aku bilang. Luar biasa. Bapak Ibu, marahkah engkau? Kecewakah engkau kalau ada menegur engkau? Wah, Bu Lina nggak boleh begitu. Bu Lina kan guru. Jangan murah-murah gampang marah. Dalam hatinya. Gue udah berpuluh tahun jadi guru, baru kali ini gue dinasihati sama anak bocil. Anak ingusan lagi. Ketika hatimu seperti itu, ini hanya contoh Bu Lina ya, yang tersinggung loh. Ketika hatimu seperti itu, betapa lemahnya iman, betapa rendahnya kontrol emosionalmu, betapa lemahnya imanmu. Kok apa hubungannya sama iman? Oh iya, sangat berhubungan. Kalau kau tahu iman, tegurlah orang bijak, maka dia akan menyayangi engkau. Jika orang menegurmu, karena itu sayangnya, dia nggak mau kau jatuh, dia nggak mau kau tidak sempurna hanya gara-gara kesalahanmu itu. Bapak Ibu, tanya Desem, emang kau udah benar? Udah hebat? Tidak. Tapi mataku tertuju pada Tuhan. Emang aku benar? Tidak. Tapi kebenaran milik Tuhan. Supaya aku bisa dibenarkan, aku nurut. Nurut, patut, manut. Jengkel hati iya. Emang gampang jadi Kristen? Nggak gampang. Tapi semua yang bisa aku kerjakan Tuhan, sampai batas ini aku bisa. Sampai batas ini aku sabar. Kayak tadi malam saya nggak sabar banget dengan semua polisi tidur yang ada di Bekasi. Kalau saya hitung ribuan Bapak Ibu. Udah jalannya rusak, hancur. Dibikin lagi polisi tidur segede-gede gaban. Kesel saya, gas aja terus polisi tidurnya di tengah, udah malam juga pikir aku. Kenapa? Nggak sabar aku. Tapi gitu ada orang yang naik kendaraan yang lain. Tuhan sabar nggak aku ya? Berdia jangan tersinggung di sebelah. Ini batasanku itu. Tolong kendalikan, kontrol saya. Nah, saya kasih tahu Tuhan, ini batasanku. Saya nggak kuat Tuhan. Lalu Tuhan kontrol. Tuhan bantu, Tuhan pimpin, Tuhan kendalikan. Bapak Ibu, jika orang menasihatimu dan engkau putus asa, ingatlah, berarti imanmu jangankan sebiji sesawi, seujung kuku, setipis kulit bawang pun nggak ada. Ya, jika engkau langsung marah karena kau ditegur, ingatlah Bapak Ibu, sekalipun teguran itu nggak benar, nggak enak. Ini tahu apa tentang hidup saya? Ini moro-moro negur saya. Itu apa sok tahu? Nggak tahu juga masalah saya apa. Bapak Ibu, itu berarti kau tidak peduli bahwa imanmu sedang diuji. Ujinya apa? Tebal nggak imanmu? Besar nggak? Bisa kau terima nggak yang tidak sepadan itu, yang tidak benar itu? Lalu tugasku membenarkan? Enggak, tugasmu kembali ke firman. Tugasmu membaca firman. Kalau ada sesuatu yang membulimu, menegurmu, tidak sesuai dengan kaidahmu, kan kau tahu kebenaran. Sesimpel itu. Gampang kok. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia mengesah orang yang diakui sebagai anak. Dipukul.
Saya adalah anak korban pukulan orang tua. Tapi saya tidak pernah benci orang tua setelah dewasa. Satu kecil benci banget. Bapak kok pukulin aku ya? Pukulannya itu diambil hobos. Apa hobos? Bel. Apa bel? Yang di pinggang, Bu. Nah. Tali pinggang. Nah. Diambilnya tali pinggang yang dari kulit. Dipukulnya badan saya. Nggak peduli. Apanya Bapak orang seperti ini? Dulu nggak mengerti. Harus patuh. Nggak patuh dipukul. Emang Israel nggak dipukul. Dipukul Tuhan. Disuruh dijajah oleh bangsa asing. Bangsa asing menjajah bangsa Israel. Diperbudakan 350 tahun. Indonesia juga dijajah 350 tahun kan? Wah, ada mirip-mirip itu. Bapak Ibu, jika engkau anak Tuhan, engkau mengaku Jesus Christ disciple, murid Tuhan Yesus, sesuatu hal yang tidak mengenakan terjadi dalam dirimu. Pastikan Bapak Ibu bahwa engkau tahu yang benar. Terima itu. Agree for disagree. Sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun tidak kau setuju, terima. Kenapa harus diterima? Karena engkau tahu kebenaran. Kau bisa memilahnya. Buah pengetahuan yang baik dan benar itu sudah dimakan, sudah mengalir dalam tubuh. Dominankan, pastikan dominan yang benar itu yang dominan. Efek dari yang benar itu. Pak Desom, aku ini latar belakangnya nggak Kristen. Aku ini kan dari suku sebelah, agama sebelah. Bapak Ibu, Ruth juga berkata demikian. Ya, bagi yang menginjili kaum-kaum yang bukan Kristen dan background dari bukan Kristen, ingat kata-kata Ruth. Tuhanmu lah Tuhanku. Nggak ada alasannya Bapak Ibu. Naomi bilang, pergilah Ruth, nikahlah kau sama orang lain. Pergilah, anakku sudah mati. Kalaupun aku kawin lagi, punya anak, masa kau tungguin 20 tahun lagi? Pergilah, kata Naomi kepada mantunya Ruth. Ruth bilang apa? Tuhanmu lah Tuhan. Iman macam apa yang dimiliki oleh Ruth itu? Iman obeyful. Total devotion. Total commitment. Total obeyful. Obedient. Bapak Ibu yang terkasih. Jika ayat ini menegur kita hari ini, pastikan ayat 4 itu belum terjadi. Dan sekalipun terjadi, sudah diambang batas kemampuan sampai mencucurkan darah. Ingatlah, Yesus Kristus pun demikian. Yesus Kristus pun juga melakukan itu. Terjadi kok pada Yesus Kristus. Pastor, badanku ini kan sakit. Aku begini, Pastor. Alah, mana bisa lah aku. Orang sehatnya bisa begitu. Karena mengeluh. Tulang-tulang jadi kering. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Matamu tertuju pada Tuhan, maka engkau tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesembuhan juga, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah tempat anak yang tidak dihajar oleh anak ayahnya? Bapak Ibu, saya waktu kecil saya bilang, saya dihajar oleh orang saya. Emang anak kecil mengerti? Enggak. Undang-undang perlindungan anak yang membuat orang tuanya tidak bisa menghajar anaknya adalah undang-undang yang bagus dan baik. Tetapi tidak benar. Karena nggak dijelaskan, nggak boleh memukul anak, nggak boleh menghajar anak. Nggak dijelaskan. Yang ada kalau dicubit anak, orang tua masuk penjara. Orang tua loh yang melahirkan loh. Yang ada kalau anak dipukul, orang tua masuk penjara. Orang tuanya loh yang melahirkannya loh. Kenapa undang-undang itu tidak diperjelas? Pemerkasa itu profesor dokter
Saya Tom Mulyadi. Dan saya sudah sampaikan ke telinganya langsung, ke wajahnya langsung. Sosialisasi. Biar orang mengerti, saya bilang. Undang-undangmu itu bagus sekali, Prof. RUU-mu yang jadi undang-undang itu. Tapi pengertiannya salah di masyarakat. Guru, orang tua yang sayang sama anaknya, yang sayang sama muridnya, dipenjara, dipersekusi menggunakan undang-undang itu. Bapak Ibu, hari ini juga begitu kok. Kekristenan. Bapak Ibu kalau udah mengatakan aku ABCD, tidak balik ke firman, aku nggak kuat, aku manusia biasa, nggak mau dibully, nggak mau dimaki, nggak mau dibenci, nggak mau ABCD, aku aja yang harus bekerja. Halo, Alkitabmu di mana? Alkitabmu di mana? Di lemari, di laci, berabu? Baca lagi. Udah ku baca semua itu, kata filsuf kemarin sama saya. Sudah saya baca itu, saya tanya. Yang kau baca itu dibandingkan, didiskusikan enggak? Untuk apa? Kan udah benar ini. Hei, kalau bisanya mata kita yang tertuju pada Tuhan dan pikiran kita ini bisa dicerahkan, semua yang kau bilang itu benar. Tapi firman mengatakan jangan tinggalkan perkumpulan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan kau lupa. Kau bisa saja bersandar pada pikiranmu sendiri. Jangan kau lupa itu. Makanya kita harus hadir di Zoom ini. Supaya pikiran kita tertuju pada Tuhan. Benar nggak pengertianku ini? Salah nggak? Tanyakan sama temanmu. Nggak pede langsung, pastor, masa aku tahu borokku? Ya pakai istilah kan boleh. Semantik. Pakai analogi. Bilang si Putra, padahal si Desem. Si Putra kemarin pergi ke jalan Surotokunto. Karawang contohnya. Kalau si orang bilang si Desem. It's okay, why not? Itu bijak, nggak berbohong. Itu beranalogi. Yang berbohong itu, kamu melakukan penipuan. Seni berbahasa itu ada analogi. Nanti kalau orang bijak, kalau contohnya orang-orang yang punya ilmu psikolog, ketahuan kok siapa yang dimaksud. Bukankah Tuhan Yesus juga menggunakan analogi? Orang Samaritan, orang Samaria. Ketika ditanya siapakah orang baik, lalu Tuhan Yesus langsung jawab, ada seorang Samaria. Setelah 3 orang sebelumnya ya, ada imam, ada orang Israel, orang Yehuda, baru ada orang Samaria. Melihat orang yang baru dipapah, yang baru dirampok itu, yang baru sakit itu, dipapahnya, dimasukkan ke keledai tunggangannya, dibikin ke hotel, baru dibayar biaya hotelnya dan seterusnya. Menjelaskan orang baik. Bukankah itu analogi? Bukankah Tuhan Yesus beranalogi tentang firman itu benih? Jadi jangan ada alasan untuk mengatakan aku nggak bisa cerita, nggak bisa curhat. Memang nggak penting, penting, tapi ada batasannya. Cari yang benarnya. Baik, ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya Bapak Ibu, bacalah ayat 8 ini, lucu banget. Lucu banget. Tetapi jikalau kau bebas dari ganjaran, artinya harus dapat apa? Ganjaran itu apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan, kan? Yang harus diderita setiap orang, berarti pikul lekitku yang kupasang. Harus memang punya beban, memang harus sakit hati. Gak enak banget duduk sama sebelah kawan ini. Merendahkan banget. Sok kali. Terus bilang bahasanya begini. Emang enak? Nggak enak. Ih, aku direndahkan dia terus loh. Ih, aku direndahkan terus. Dicacinya lah, dimakinya lah, dideritanya lah. Emang ketika kau ngambil sikap seperti itu, kau menang? Kagak. Terima kasih ya. Kau udah banyak memangkai aku. Kau sudah banyak memukul aku. Kau sudah banyak menghina aku. Kau sudah banyak bully aku. Makasih ya. Tapi ingat, pembalasan tidak dari manusia. Pembalasan dari Tuhan. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Balas Tuhan. Udah nggak kuat aku Tuhan. Ya udah balas. Tapi jangan kamu. Tuhan. Itulah batasanmu. Tuhan, aku udah nggak kuat. Aku dimaki-maki dia. Aku nggak kuat dibully dia. Aku nggak kuat dipersalahkan dia. Ngadu ke Tuhan. Jangan sama manusia. Itu namanya
Itu namanya gosip. Bisa nggak dibalas? Bisa, tapi jangan kami yang balas. Tuhan. Itu. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Bapak Ibu, khusus ayat 9 ini saya tidak mau bahas karena nggak cukup waktunya. Butuh 100 jam, 3 jam lebih. Sorry, 100 jam, 3 hari lebih untuk membahas ini. Bapa segala roh. Saya tidak mau bahas karena sangat panjang, sangat menjelimet. Saya akan sampai ayat 10 walaupun seharusnya ayat 17. Habis itu nanti kita tutup, lalu setelah ibadah kita bisa diskusikan. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Besi ditempah dengan cara dipukul. Manusia ditempah dengan karakternya. What's your idea? It's become egg. What's your egg? It's become your habit. What's your habit? It's become your character. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau Tuhan menghajar dan kau lulus, percayalah engkau akan beroleh bagian upahmu, kekudusan. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan ini semua, tetapi waktu telah memutuskan saya harus ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya harus garis bawahi Bapak Ibu. Dalam iman yang mereka semuanya itu. Dalam buku doa yang penuh kuasa yang sedang dibacakan si Roida. Dia sedang baca buku itu. Dalam buku itu dijelaskan ayat 13 ini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang telah memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak, sekali lagi, yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jika engkau kalah, engkau gagal di dunia ini, dan engkau mati dalam penderitaan, tetapi kau tidak menghukum orang tersebut, engkau tidak dendam orang yang menyakitimu, ketahuilah kau menang. Di dunia ini kau kalah, tetapi di surga kau menang. Jika engkau mati dalam sakit penyakitmu, padahal kau sudah didoakan, tidak terjadi mujizat, tetapi kau tetap memilih percaya, ketahuilah imanmu sudah sebesar biji sesam. Ingatlah kata-kata Sadrak, Mesak, Abednego. Ya Tuanku Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak mengeluarkan kami, tidak menyelamatkan kami dari api yang menyala-nyala yang Tuanku nyalakan. Ketahuilah Tuanku, kami sekali-sekali tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan. Itulah Ibrani 11 ayat 13 ini. Itulah imanmu yang kokoh. Itulah kekuatan ujianmu. Sekali lagi saya bacakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing di pendatang di bumi ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Yerusalem baru, Yohanes 14, rumah Bapa, itulah tempat kita. Ketika engkau tidak kepahitan, bahagia dalam penderitaanmu, tidak sembuh dalam penyakitmu walaupun kau meminta mujizat, tetapi kau tetap memilih percaya pada Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Itulah kepercayaanmu yang sejati. Bapak Ibu, saya rindu untuk melanjutkan dan menyampaikan pesan terhadap Ibrani 12 ini, tetapi memang harus terbatas. Harus saya selesaikan sampai di sini karena waktu. Tapi Bapak Ibu, kita masih punya segudang waktu untuk membahas ini. Tidak harus yang sangat terbatas. Kita bisa japri, kita bisa telepon, bisa diskusi untuk suatu hal yang baik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia.
Bapak Ibu yang terkasih, saya harus bertanggung jawab mengatakan saya mempersiapkan cukup lama. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, Ibrani 12 ini saya ingin sampaikan kepada seseorang. Saya ingin menyampaikan kepada pribadi tertentu. Dan saya berdoa untuk pribadi tersebut. Bapak berikan kesempatan, berikan saya Tuhan peluang untuk melayani orang ini. Tuhan, kasihlah Tuhan, saya kesempatan menegur dia dengan kasih. Sebab saya menyayangkan imannya. Saya memeriksa daftar hadir di Zoom ini, saya tidak melihat dia datang, tetapi saya percaya pesan ini akan sampai. Saya memeriksa Zoom ini, ada beberapa yang saya rindukan hadir juga, tapi saya nggak tahu kenapa dia terlempar atau gimana. Pesan ini sangat profetik pada dia. Tapi saya tidak bisa melanggar apa yang dikatakan oleh firman. Aku tidak bisa menggampangkan penglihatan. Aku tidak bisa menggampangkan visi. Aku tidak bisa menggampangkan suatu kaidah yang sorgawi. Nggak bisa. Ketika Tuhan bilang jangan bukakan secara gamblang, tidak kubukakan. Begitulah iman seorang Nikodemus, maka dia datang. Dia tidak menggampangkan ajaran itu, dan dia benar-benar tunduk, benar-benar mau belajar dari Yesus, benar-benar meletakkan semua jabatannya. Dia seorang sangat terhormat, sangat mulia. Dia imam besar, walaupun bukan iman yang terbesar. Dia tunduk belajar pada Yesus, dan Yesus mau mengajari dia. Ditegur, dicaci, dimaki loh si Nikodemus. Kamu ini guru orang Israel, kamu nggak mengerti. Itu kan bahasa yang memaki dengan cara sangat sopan, dan kutip sopan. Itu kaidah berbahasa. Tetapi dia memilih patuh. Bapak Ibu, sungguh saya ingin banyak sekali menjelaskan tentang Ibrani 12 ayat 1 ini. Saya merenung, saya diskusi sama mentor saya, senior saya. Tapi memang waktu harus disudahi. Bapak Ibu, saya mau berdoa padamu, dan doa ini saya yakin secara profetik bagi setiap orang pun yang ada dalam Zoom ini, ada satu kalimat penggugah yang akan keluar dari mulut saya, yang Tuhan pimpin Roh Kudus. Dan kalimat itu khusus buatmu. Tangkaplah. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang kusembah. Tuhan yang kusembah dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hatimu telah kusampaikan. Hati kudusmu. Sekerke. Hati kudusmu telah kusampaikan. Betapa Engkau ingin menghajar kami, bukan karena benci. Betapa Engkau ingin menghajar kami, bukan karena Engkau marah. Tetapi Kau tahu, ditinjau dari segi umur, kami sudah sepantasnya seharusnya mengajari. Bukan makanan bubur saring, bukan hanya susu, tapi makanan keras. Tuhan, tegur dia Tuhan. Agar dia tidak mengeraskan hatinya dengan ajaran. Tegur dia Tuhan. Aku tidak mau menyebutkan namanya karena Engkau berhubungan intim dengan. Hubungan intimmu adalah antara roh dengan roh. Bahasamu, kuasamu, sanggup berbicara kepada roh. Tegur dia Tuhan. Aku tidak mau mempermalukan siapapun umatmu ya Tuhan. Karena itu bukan hakku. Tuhan, setelah kami belajar dari Ibrani 12 ini Tuhan, pastikan karakternya berubah. Pastikan Tuhan. Tuhan yang maha baik. Bukankah Sarah ngeyel, menertawain, tapi Engkau melihat Abraham. Apakah Abraham baik? Apakah Abraham suci? Engkau melihat ketulusanmu, persistensinya menunggu Engkau. Tuhan yang maha baik. Ajar kami lebih lagi. Ibrani berkata tentang orang-orang terpandang, orang-orang saksi, orang-orang yang sangat-sangat sakral di bangsa Israel. Dan Engkau menegur bangsa Israel begitu tajam dan kerasnya. Tuhan yang maha baik. Biar kami belajar dari firman ini. Dari Ibrani 12 ini tuh. Penggenapan ke-12 bulan. Sebab Ibrani ke-13 adalah karunia. Gaji ke-13.
Ibrani 13 adalah kalimat-kalimat penutup yang tidak akan pernah ada habisnya jika ditambah. Bapak Ibu, Tuhan sedang menegur hatimu. Tuhan tahu isi hatimu. Apa yang terjadi dalam doa ini, sampaikan doamu. Sebab langit sedang terbuka mendengarkan engkau. Di pagi hari yang cerah, firman Tuhan sedang turun. Tuhan sedang memberikan nafas kehidupan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Gunakan waktu ini. Terima tuntunan Roh Kudus. Agar apa yang terbatas, ruang waktu dan bahasa yang ingin kau sampaikan terjadi. Tuhan sungguh baik. Terima kasih malaikat engkau kirimkan cahaya. Bapak Ibu rasakan sorga ada di sampingmu. Ada di hadapanmu. Sorga ada di sampingmu. Di depanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, ajar kami. Terima kasih. Malaikat engkau kirimkan. Pimpin kami. Biar kami mengerti ayatnya. Dalam nama-Mu yang kudus, yang suci. Pakai hamba-Mu, pikiran kami. Tertuju padamu. Dan kepadamu adalah permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan logika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Desem. Semoga tersampaikan lewat analoginya. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Shalom, terima kasih Pak Desem untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Ibrani 12 dengan tema mata yang tertuju kepada Yesus. Pada intinya bahwa kita selalu harus memandang kepada Yesus. Walaupun banyak hal ya dalam hidup ini yang membuat kita marah, kecewa, khawatir, dan lainnya. Tapi percayalah, memandang kepada Yesus adalah yang terbaik di dalam kehidupan percaya kita. Bukan berarti persoalan kita selesai, tetapi kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ya, pada saat ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan peneguhan ataupun mendiskusikannya. Silakan Bapak Ibu. Adakah atau sudah cukup jelas? Masih mikir-mikir. Pak Yohanes Putra, apakah Pak Yohanes akan meneguhkan atau mendiskusikan? Persilakan Pak Yohanes. Ya, shalom bagi kita semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom, Pak Yohanes. Pak Weni, ya. Salam kenal Pak Weni semua. Terima kasih hambanya Pak Desem. Peneguhan iman ya. Harus kuat dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun. Tak lekang karena panas, tak luntur karena hujan. Maju terus. Kita bukan cuma sekedar pikul salib. Siap tapi untuk disalibkan. Itu aja, Bu Lina. Dan berkati semua. Amin. Amin. Ya. Itu ada chatting Pak Yohanes, tolong dibaca. Tambahannya bukannya memikul salib, tapi ini yang lebih berat. Disalibkan. Sudah siapkah kita untuk disalibkan? Oh ya, Bu Eka. Terima kasih Bu Eka sudah hadir. Bu Eka dari Jogja. Iya, sama-sama Bu. Dan Shalom. berkati. Salam buat Bapak. Oh iya, siap Bu, siap. Tuhan berkati semua. Sama-sama, Tuhan berkati. Kak, tetap semangat. Iya Pak, semangat. Ya, ada lagi kah yang mau meneguhkan atau menambahkan atau mendiskusikannya? Ada lagi? Atau sudah cukup jelas materinya? Cukup berat ya? Cuma ada teka-teki analogi di pagi ini. Ya, itu dia. Makanya cukup berat. Karena maunya kita jadi orang Kristen kan enak-enak aja ya.
Kayaknya apalagi kemudian kalau di gereja dibilang, wah kalau jadi orang Kristen diberkati, semua hidupnya baik-baik saja. Waduh, padahal menjadi orang Kristen itu tidak seperti itu. Ada Bu Pera yang sudah buka suara. Bu Pera mau bicara, silakan Bu. Shalom semuanya. Terima Ya, kasih. Terima kasih buat Bro Desem yang sudah luar biasa penyampaian kebenaran firman Tuhan, sangat mendalam. Bagi saya melihat dari sisi kehidupan saya pribadi. Jadi ketika Tuhan memproses kehidupan saya, memang benar apa yang dikatakan Ibu Lina. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, bukan berarti kita dalam zona nyaman. Ketika kita dalam zona tidak nyaman, bagi pribadi saya itulah sesuatu yang membuat kita semakin rindu untuk bersekutu di dalam Tuhan dan di dalam proses yang sangat berat. Di titik itulah kita merasa bahwa kita harus memperjuangkan kerohanian kita kepada Tuhan, dan di situ akan timbul iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita alami, seberat apa pergumulan kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan, walaupun tidak baik ya dari segi manusia, dari sikap orang lain kepada kita, perkataan orang lain kepada kita, tapi di mana kita bisa menerimanya dengan lapang dada, bagaimana kita bisa membawa di dalam doa kita kepada Tuhan, di situ akan menumbuhkan iman kita. Dan saya melihat bahwa kerinduan saya secara pribadi untuk terus ikut di dalam persekutuan orang-orang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, walaupun lewat Zoom, tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan kekuatan melalui Zoom ini kepada saya secara pribadi untuk saya dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya memberikan sesuatu, tetapi dengan peneguhan saya di dalam mendengarkan keluh kesah orang lain, dan saya bisa memberikan sedikit nasihat, walaupun tidak semapan para hamba Tuhan ya, karena kita anak-anak Tuhan punya talenta masing-masing, punya kemampuan masing-masing, berbeda satu dengan yang lain, tidak bisa disamakan. Tapi dengan talenta yang Tuhan karuniakan, anugerahkan kepada kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, shalom, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Bu Veronica yang sudah memberikan peneguhan bahwa bertumbuh di dalam iman melalui MGC Morning Prayer ini. Benar ya, karena setiap hamba Tuhan menyampaikan kepada kita dan mengajar kita. Dulu saya juga berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen itu nggak susah. Tapi ternyata gunanya kita terus bertumbuh. Akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan ya, seperti Petrus. Petrus ikut Tuhan Yesus, enak-enak, harus menyangkal diri, sampai akhirnya harus mati di salib. Jadi kalau kita sebagai orang percaya nggak harus bilang, kenapa sih orang Kristen begitu? Wah, dia kurang beriman tuh, makanya hidupnya susah. Nah, nggak seperti itu lagi ya. Ya, ada lagi yang mau meneguhkan, mau bersaksi? Silakan Pak Yohanes. Ya, Bu Lina, ada tambahan yang saya ingat. Pak Desem, saya pernah mengalami hal seperti ini ya. Saya bertobat tuh, terima Tuhan tuh tahun 2009 akhir. Tapi sepanjang perjalanan, ya boleh dibilang ada saudara
dia jauh lebih dulu untuk terima Tuhan. Bahkan sekolah teologi lulusan Batu Malang. Setelah beberapa waktu dia tahu kalau saya ada di dalam Tuhan dan saya terus bertumbuh dalam Tuhan. Ketika saya kasih masukan sama beliau, tentunya senior, masih saudara, oh dia nggak bisa terima loh. Dia nggak bisa terima. Karena terbalik, kalau memang senior yang mendidik atau yang membimbing juniornya itu masih oke-oke aja. Tapi ini kebalikan gitu. Karena maaf ya, manusia itu ada yang namanya mengalami blind spot. Setiap manusia pernah mengalami blind spot, walaupun dia gembala besar. Tetapi ketika dia dikasih masukan, wah dia marah. Dia marah. Sama seperti senior saya anggap seperti itu. Nah bagaimana tuh Pak? Bagaimana menurut Pak Desem? Makasih. Silakan Pak Desem. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, etika dalam pelayanan tidak boleh menjatuhkan ataupun merusak tatanan etika. Itu etika pelayanan, etos gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sedang mengajar mengapa tentara di pemerintahan peperangan membunuh orang tidak dosa. Makanan sangat keras ini Bapak Ibu. Sebelum saya menjawab apa tadi ya Pak Yohanes Putra. Tentara yang berperang di medan perang membunuh lawannya itu tidak dosa. Teolog mana berani bisa jawab itu? Saya berani jawab. Karena buku yang saya pegang luar biasa kerasnya mengajarin saya. Sangat keras. Itu semua Alkitabiah saya sampaikan. Nah, itu artinya levelnya saya naikin. Pak Yohanes, berarti ada satu lagi. Kemarin saya juga dapat WA dari teman baiknya. Ternyata teman baiknya ini seorang gembala gereja yang sangat besar. Di seluruh Indonesia ada cabangnya. Dari Aceh sampai Papua. Ternyata dia baru kepahitan. Dia japri saya kepahitan. Saya marah sama pada Tuhan Yesus. Gila, gembala besar ini. Mendengar itu saya mikir lagi 40 kali mau ngomong sama dia. Aku harus bilang apa? To the point. Pak Yohanes, dia lagi lupa ayat ini. Orang bijak, jika ditegur, dia akan menyayangimu. Itu orang bijak. Ketika Pak Yohanes menegur seseorang, dan dia menyayangimu, dia sudah pasti orang bijak. Sangat pasti. Itu enggak kata Desem, enggak. Itu kata firman. Tegurlah orang bijak, dia akan menyayangimu. Tapi ketika dia tidak mau ditegur, udah anggap dia sedang keliru. Anggap dia emosinya tidak baik. Semua orang menghina salah satu tokoh gereja reform. Tokoh terbesarnya. Kenapa? Karena orang yang ditegurnya itu merasa, ini di mana sih? Iya, koreksi diri aja. Emang benar tegurnya? Belum tentu benar. Seperti saya bilang, emang negur kamu udah hebat? Belum tentu, tapi balik ke firman. Bagaimana kamu menyikapinya? Balik ke Ibrani tadi, balik ke Alkitabmu baca lagi. Biar lebih tertib, biar lebih bagus. Mata yang tertuju pada Tuhan, tahu bagaimana kita menyikapi yang baik. Demikian Pak Yohanes. Ya saya respon sedikit, Bu Lina. Betul Pak. Saya setuju banget seperti itu. Tapi ketika saya kasih masukan-masukan, tentunya dasarnya firman. Supaya dia tuh, ya saya anggap sedang gelap lah. Karena dia boleh dibilang stres karena sesuatu pekerjaan. Saya bilang, karena dia dalam perintisan usaha, karena dia mengandalkan kekuatan sendiri, saya kasih firman, Pak. Ingatlah Yeremia 17 ayat 7, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi ketika saya kasih firman, dia malah marah-marah sama saya. Dia bilang apa? Saya tidak butuh firman. Dia bilang, waduh, saya bilang parah juga nih orang. Sebenarnya dia itu udah jauh di atas saya gitu loh. Nah seperti itu Pak, itu yang saya, ya maaf ya, manusia kan bisa, itu yang saya bilang namanya blind spot, tidak menyadari.
Tetapi itu repotnya, dikasih tahu seolah-olah lu siapa, anak baru kecil gitu loh, anak baru gede gitu loh. Itu loh Pak, itu loh yang saya sayangkan. Ya, itu terima kasih. Semoga kita semua menyadari, siapa tahu Tuhan berbicara lewat orang-orang yang kita tidak pernah perhitungkan. Terima kasih Pak Dizem. Baik, sedikit lagi saya tambahkan. Dulu juga para ahli Taurat digituin kok. Orang baru lahir ini, anak kecil ini. Ingat lo, Petrus dihina habis-habisan lo. Kamu nggak sarjana di persidangan. Kamu nggak sarjana katanya. Ini saya kayak tahu bapak ibunya kok. Bapak ibu nggak gampang. Baca lagi. Wah, banyak sekali yang mau disampaikan. Terlampau banyak. Lalu singkat padat utamanya adalah firman itu sungguh membantu kita mengerti. Kalau ditanya tadi, jadi kalau ditegur dia nggak dengar itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Ingat Daud. Ingat Daud. Jelas-jelas Saul sudah tidak baik lagi dengan Tuhan. Apa kata Daud? Enggak dia menghakimi. Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi. Kalau dia sudah menyangkal, kalau dia sudah tidak kudus atau segala macam ABCD, jangan kau yang Kalau menentukan ada hakimnya. itu Oke, Ibu Mice mau ngomong tuh. Jadi Pak Desem, seperti apa yang dikatakan dengan Pak Yohanes tadi. Jadi kalau junior menegur senior, terus seniornya tidak mau ditegur, jadi apakah salah kita sebagai junior kita menjaga jarak? Langsung ya Bu Nina takutnya. Ya, Enggak silakan. salah Bu, enggak salah. Tapi jika engkau menyadari firman, siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus melayani. Tegurlah dengan kasih. Mulailah dengan begitu. Saya pernah menegur atasan saya, pimpinan saya. Saya bilang gini, Pak Direktur, waduh makasih loh, saya nggak pantas ngomong sama Bapak. Tapi seandainya kau dengarkan orang ingusan ini, yang umurnya belum seberapa ini, saya ingin menyampaikan pada Bapak. Kantor kita ABCD di FGHJ, dengan bahasa demikian, dia nggak merasa digurui. Dia pecat saya, tetap pecat saya, karena saya melanggar sesuatu. Tapi saya bilang, sebelum saya tinggalkan kantor ini Bapak, bolehkah saya nyampaikan isi hati saya yang terdalam? Dengan gondok dia kasih. Udah, gua bakal dengar, bilang aja. Lalu saya bilang, kantor kita ini begini A, B, C, D, F, I. Tidak sampai 3 hari Bapak Ibu, dia sembah-sembah sama saya balik. Tolong Pak saya ditar balik. Saya menyadari, saya salah. Kesalahan Bapak tidak seimbang dengan hukuman yang saya berikan. Kesalahan Bapak bukan kesalahan Bapak murni. Bahasa yang saya sampaikan, berbahasa kasih. Teguran yang Bapak Ibu sampaikan, gunakan kasih, bukan emosional, bukan kecerdasan, bukan kebolehan. Adakah hamba Tuhan yang sangat besar bertobat? Ada. Ada. Kiblat ke sana yang berhasil, jangan yang gagal. Gitu ya. Jadi kalau kita menegur atasan kita, menyampaikan, gunakan bahasa kasih. Pasti mereka sangat bersyukur ada di antara kita. Apalagi kalau udah bahasanya diangkat, dipuji, tapi bukan untuk lebay. Tapi mengatakan, makasih pimpinan kami, makasih Bapak Ibu. Sepantasnya tidak sepantasnya saya ngomong begini, tetapi saya ingin menyampaikan isi hati saya. Demi ini, demi ABCD. Bahasa-bahasa kasih akan meluluhkan semua emosional yang tidak baik. Emosional jahatnya disingkirkan, emosional baiknya datang. Itulah terjadilah segitiga kasih. Oke. Aduh, saya pengen banyak ini ngomong ini. Ini saya menggunakan dua perangkat supaya tidak terganggu bahasanya ya. Oke. Yes. Pak Andre mau bicara Ya. juga? Silakan Pak. Ya, oke. Saya kadang-kadang ada jaringan saya naik turun nih. Bisa dengar suara saya? Tes. Jelas Pak. Ya, Bisa, oke. Pak. Terima Saya kasih pakai gini atas supaya bisa. firman-Nya Pak Desem ya hari ini. Ibrani 12. Begini ya, yang saya tangkap ini justru kita semua ini anak-anak Tuhan di sini kan. Kalau kita tidak ada
penderitaan. Harusnya kita introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Kenapa saya kok rasanya enak? Ikut Kristus kok enak? Kita harus introspeksi diri pada kita. Karena apa? Anak Tuhan itu yang Yesus itu harus dibentuk, harus menderita. Karena penderitaan sering menjadi bagian dari perjalanan iman. Ya enggak? Ibrani 12 tadi. Dalam Alkitab kan ditulis, penderitaan tidak hanya dianggap sebagai ujian, tapi juga cara Tuhan untuk apa? Untuk membentuk karakter. Nah, kalau karakter dibentuk enak enggak? Kira-kira. Omong kosong kalau enak, enggak enak. Karena karakter kita harus dibentuk untuk membawa kebaikan bagi anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi anak Yesus harus mengalami penderitaan. Kalau kita sampai tidak ada penderitaan, sepertinya fine-fine saja. Ayo introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan kita sudah di luar Yesus. Jangan-jangan kita yang kita tinggikan bukan Tuhan Yesus. Karena mengikuti jejak Kristus, ya harus memikul salib kan, Matius 16, ya enggak? Untuk apa? Membentuk karakter semakin serupa. Nah ini kita harus diingatkan terus, karena iblis gunanya apa? Terus menyesat-nyesatkan dia, seolah-olah ikut Yesus itu enak. Omong kosong, kita harus fokus, jangan sampai gagal fokus. Tadi yang disampaikan oleh Pak Desem, kita harus fokus supaya karakter kita terbentuk. Ya, Paulus menegaskan kan bahwa kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan harapan. Roma 5. Nah disitulah kita selalu diingatkan, setiap hari itu harus diingatkan. Kalau kita ada di zona nyaman, fine-fine saja, mari introspeksi pada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sudah di luar Yesus, di luar Kristus. Itu. Terima kasih Pak Desem atas peringatannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Andre untuk peneguhannya. Ada juga tambahan nih dari, saya nggak tahu apakah ini Bapak atau Ibu, dari Kyle. Ada di chat ya, saya bacakan. Bible menulis bagaimana Petrus yang dianggap soko guru zaman itu juga tidak luput dari kesalahan dan dia menerima kritik dari Paulus yang jauh lebih junior dari kerasulannya. Kemudian mau terima kritikan Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Bu Vera bilang berarti senior tidak mau terima kritikan itu, saya kasih firman Tuhan ya. Belum sempat baca Bu Galatia 12. Tapi prinsipnya mungkin kalau saya suka bilang begini, tua itu pasti, dewasa adalah pilihan. Nah, apakah kita memilih menjadi dewasa atau tidak? Dengan itu, maka kita harus bisa menerima bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk menerima semua kritikan. Cuman kadang-kadang kalau udah kebiasaan jadi pemimpin, lupa